min shalihin niyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fatahul alim iftah alaina fathan qariba. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ibu dalaman sadayana. Alhamdulillah, masuk kita sekarang pada hari ini tanggal 9 Muharram ya ibu ya. Insyaallah hari mulia, bulan mulia. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang Allah sebutkan merupakan bulan yang mulia. Sudah dimuliakan dari zaman sebelum Rasulullah SAW. Di zaman jahiliyah pun mereka terbiasa memuliakan bulan haram. Bulan haram itu ayat baraha, ayat 4. Ada 4 bulan haram, bulan mulia. Bulan haram artinya bulan mulia. Bulan mulia ini ada 4. 3-nya berturut-turut, 1-nya sendiri. 3 yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang bulan Muharram. Lalu yang sendirian, yang nggak berturut-turut, yang cuma sendirian dia, itu bulannya Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut Syahrul Rajab Al-Ashab. Bulan Rajab Al-Ashab yang Tuhan itu banyak sekali anugerah dan fadilah. Nah sekarang kita ada di bulan Muharram. Bulan Muharram Rasulullah SAW nyebutin afdhalul siyam ba'da Ramadan siyam fi syahrillahil Muharram. Kama qala Rasulullah SAW. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah yang mulia, itu bulan Muharram. Jadi kalau seorang mau puasa 1 bulan penuh di luar bulan Ramadan, pilihan pertama itu dipilih adalah bulan Muharram. Dimana tiap harinya dilipat gandakan pahalanya. Allah tahu dulu umat-umat terdahulu punya usia panjang, badan kuat-kuat, begitu ya, badannya kuat, badannya besar-besar, sehingga potensi ibadahnya banyak, kesempatan ibadahnya luas. Mun 1000 tahun ibadah 1000, misalkan setengahnya jadi 500 tahun. Kalau seperempat ibadahnya berarti 250 tahun. Kalau 10% ibadahnya berarti 100 tahun. Kitanya nggak ada apa-apa dulu ya. Rasulullah adalah Nabi yang paling sayang sama umatnya, melebihi kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Oleh karena itulah kita harus cinta sama Rasulullah melebihi cinta kita kepada siapapun daripada makhluk. Cinta kita pada Rasulullah adalah cinta kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak bisa kenal Allah tanpa kenal Rasulullah SAW. Jadi jadikan semuanya, cinta kita semuanya karena Allah dan Rasulullah. Cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, itu cinta yang bakal Allah abadikan, cinta yang sesungguhnya, cinta yang bakal indah, cinta yang bakal baik. Kalau nggak dilibatkan Allah dan Rasulnya dalam setiap cinta kita, jangan harap kita dapetin kebahagiaan dalam cinta tersebut. Jadi cinta sama suami kunaha kusabab Allah sareng Rasulullah, kunaha kan diperintahkan ku si Allah, diperintahkan ku Kanjeng Rasul kusabab eta urang cinta ka suami.
Gitu juga suami sama istri, gitu juga anak sama orang tua sama anak, muslim sama muslim, hamba Allah sesama hamba Allah. Semuanya harus didasari cintanya karena Allah dan Rasulullah, sehingga memerlukan aturan. Mangga mahabbah kasahawai ngan kudu aya dina garis anu ditantoskeun ku syariat, anu ditantoskeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa cinta kalau ada batasan itu. Kalau di luar itu cinta jadi haram, cinta jadi membahayakan, cinta jadi buat gelisah, cinta jadi buat susah. Tapi kalau cinta kita karena Allah dan Rasulullah, insya Allah cinta itu bakal buat kita senang, bahagia di dunia, bahkan bakal berlanjut di akhirat. Jadi bohong, aku akan bawa cintaku sampai mati, bohong gitu ya. Bahkan kita akan hidup terus bersama sampai di akhirat, bohong kalau nggak ada Allah dan Rasul dalam cintanya, nggak melibatkan Allah dan Rasul gitu. Nah, balik lagi tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cintanya pada umatnya luar biasa, masya Allah luar biasa. Nggak ada cinta makhluk yang lebih besar melebihi cintanya Rasulullah kepada umatnya. Cintanya luar biasa, sehingga Rasulullah layaknya ibu pengen anaknya sukses, layaknya ibu pengen anaknya berhasil, layaknya ibu orang tua pengen anaknya senang, bahagia, ya. Gimana caranya? Diupayakan segala hal. Rasulullah tahu bahwa umat terdahulu usianya panjang, badannya kuat, tenaganya kuat, badannya besar-besar, sehingga mau kerja apa segala macam bisa, gitu ya. Kalau umat Rasulullah kebalikan itu, badannya kecil, umat terdahulu tingginya luar biasa. Nabi Adam itu tingginya 60 dirok, 60 dirok itu 60 lengan kasta. Jadi kira-kira kalau satu tangan itu 45 cm atau 50 cm biar gampangnya, berarti 30 kali 60 kali 50 cm berapa? 30 meter lebih. Tingginya Nabi Adam 30. Sakumaha orang tanya. Ulama 2 meter teh geus diambung pisan raja katanya. Kalau 2 meter udah disebut kayak tangga aja tuh. Tinggi banget tuh orangnya. Lihatnya kita kayak pakai mata ditutupin, kayak apa, lihat sesuatu yang tinggi gitu ya. Kalau 2 meter dibandingkan Nabi Adam, jangan-jangan cuma semata kakinya Nabi Adam. Kalau katanya, kata penemuan riset itu, kalau binatang purba yang katanya yang tinggi-tinggi, dinosaurus segala macam itu tingginya masih belasan meter. Berarti masih tinggian Nabi Allah Adam. Nabi Adam 30 meter, ibu. Rumah ibu-ibu ada yang dua tingkat, ada ya. Yang tingkat-tingkat ada. Anu 3 tingkat baraha meter lah tingginya. Apa lagi barahannya? 5 meter, 7 meternya masih tinggi Nabi Adam. Kalau tanding itu maksudnya. Ya. Masya Allah tinggi banget. Terus udah gitu badannya kuat. Umat terdahulu. Gimana nggak kuat, orang gunung yang dari cadas keras luar biasa bisa dipahat, dibuat menjadi umat, dibuat menjadi tempat tinggal, jadi rumah. Kaum Nabi Allah Syuaib, ya, badannya kuat luar biasa, ini fisiknya kuat, mau ngerjain apa aja bisa. Usianya panjang, di usia apa? Pada orang terdahulu kalau meninggal 100-200 tahun artinya meninggal tuh usia pendek. Bahkan dalam riwayat Nabi Allah Ibrahim itu disunatnya usia berapa 100 tahun lebih ya. Baru disunat gitu. Menurut kinten-kinten mun disunatan yuswa 100 tahun kumanya. Usianya Masya Allah panjang-panjang. Artinya yang malas-malasnya aja. Kalau umat terdahulu kira-kira malas ibadahnya, nggak 100%, misalkan 10%-nya aja, 1000 tahun dipakai 10%, berarti ibadahnya 100 tahun. Wah, tidak seueurna artinya. Luar biasa banyak. Nah, Rasulullah ngiri sama umat terdahulu. Hoyong kumaha umat teh tiasa
kengeng fadilah sakumaha umat kapungkur, bahkan pengen lebih Rasulullah, nggak pengen umatnya sama, pengen lebih dari umat Rasulullah. Ya tadi kayak ibu, seorang ibu, seorang tua, ayah atau ibu pasti pengen anaknya sukses, bahagia, senang, ya enggak? Anaknya kerja, dapat jabatan bagus, gaji gede, orang tuanya senang. Walaupun kadang-kadang orang tua nggak dapat ya, hubungan lagi nggak sebungah orang tuanya. Nah kanjeng Rasulullah SAW jauh. Rasulullah itu senang dengan senangnya kita, ikut susah dengan susahnya kita. Bil mu'minina raufur rahim, kepada kaum mukminin semuanya, umat-umatnya rauf rahim, sayang rahimnya. Ketika Rasulullah kembali ke Mekah dalam peristiwa sejarah yang disebut Fathu Makkah. Fathu Makkah itu revolusi Mekah, yaitu Rasulullah datang dari Mekah, dari Madinah ke Mekah untuk kembali merebut daerah Mekah, karena Mekah adalah kota suci yang mestinya dipegang oleh kaum muslimin. Nah saat itu Rasulullah nyebutin itu revolusi yang nggak ada pertumpahan darah, ibu-ibu. Biasanya namanya revolusi pasti bergelimpangan, ribuan orang yang jadi korban ya. Tapi revolusi Mekah yang disebut Fathu Mekah itu nggak ada pertumpahan darah. Hanya Rasulullah nyebutin mengumumkan barang siapa yang masuk rumah Muawiyah, rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Maka barang siapa yang masuk ke Ka'bah dia selamat, nggak bakal diganggu. Barang siapa masuk sini disebutin, barang siapa masuk di rumahnya nggak keluar selamat, nggak bakal diganggu. Rasulullah hanya ingin Mekah bisa digunakan lagi untuk ibadah. Nah begitu, dan dikuasai Mekah. Nah saat itu Rasulullah bilang semuanya selamat kecuali beberapa orang yang sudah terlalu banyak kejahatannya, di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kenapa Ikrimah bin Abu Jahal ini kejahatannya udah ya ampun banyak masalah gitu ya. Kalau disebut kriminal keras berat gitu ya. Itu mah walaupun dia disebutin, kalau Ikrimah di antaranya beberapa orang disebutin oleh Rasulullah ini nggak ada ampun. Walaupun dia narik kain Ka'bah ada di situ, tumpas saja, bunuh aja kalau orang-orang ini. Nah saat itu Ikrimah ketakutan. Ikrimah langsung melarikan diri ke pesisir laut. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Sahabat gimana apa Abu Jahalnya? Abu Jahal kan luar biasa sama Rasulullah. Begitu juga anaknya Ikrimah ini asalnya. Tapi istrinya masuk Islam duluan, masuk Islam dan terima keislaman dengan baik. Dengar gitu bahwa Ikrimah nggak dikasih ampunan sama Rasulullah, istrinya datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila Ikrimah masuk Islam, lalu dia bertaubat terhadap perbuatannya yang sudah dia lakukan di masa lampau, apakah kau akan menerima? Rasulullah langsung berubah mukanya, langsung senang, masya Allah. Kalau Ikrimah ini luar biasa masalahnya. Dengar mau masuk Islam, dengar dia mau taubat, Rasulullah senang. Dengan taubat, dengan masuk Islam, Rasulullah lupakan semua masalah, bukan pendendam. Semuanya marahnya karena Allah, semuanya didasari karena Allah. Jadi kalaupun orang itu sudah nyakitin diri Rasulullah, pribadi Rasulullah, dia maafin, nggak ada ingat sama sekali. Bahkan jadi sahabatnya, bahkan dekat sama Rasulullah. Asal mau masuk Islam, asal mau berubah, gitu. Akhirnya Ikrimah nih, kata Rasul bilang gitu ya, diterima tentu diterima. Akhirnya istrinya Ikrimah ini lari nyariin Ikrimah yang katanya lari ke pesisir lautan, ke pinggir laut, takut ketemu kaum muslimin ntar dibantai. Ketemulah, pas ketemu sama Ikrimah. Nah Ikrimah dibilang, wahai Ikrimah, lebih baik kamu kembali ke Mekah. Kau masuk kepada agamanya Rasulullah SAW, kepada Islam. Sungguh Rasulullah akan memaafkan kamu kalau kau mau bertaubat kembali, menyatakan keimananmu pada Allah dan Rasulullah SAW.
Akhirnya Ikrimah bilang, apakah benar yang dikatakan, yang kau katakan itu? Iya. Jadi aku hanya mengajukan satu pendapat, kata istri. Akhirnya apa yang terjadi? Ikrimah saat itu minta, ya kalau begitu saya mau sekarang pengen tidur sama kamu, kata Ikrimah sama istrinya tadi. Istrinya nolak. Sungguh semenjak aku masuk Islam, aku nggak boleh lagi kumpul sama kaum kafir. Kau masuk Islam baru kau bisa menjadi suamiku lagi. Tapi selama kau masih begini, aku nggak akan ikut denganmu, katanya. Akhirnya kagum nih, kaget Ikrimah dengan keteguhan hati istrinya, tergugahlah hatinya. Ikrimah nggak lama besoknya dia datang udah dengan ketakutan ibu ya. Gimana sih orang punya salah? Kalau orang punya masalah pasti gelisah ibu ya. Datang ke Mekah dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan merinding gitu ya. Banyak deh berkecamuk hatinya menghadap Rasulullah. Ketika Rasulullah lihat dari jauh Ikrimah, Rasulullah langsung berdiri, terpancar dari wajah Rasulullah kegembiraan yang luar biasa. Masya Allah. Hanya Ikrimah menyatakan Islam, jadilah Ikrimah salah satu sahabat Rasulullah, bahkan salah satu sahabat mulianya Rasulullah. Bapaknya musuh besar Rasulullah, anaknya jadi sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Islam ya jubbu ma qablahu, kata Rasulullah. Islam itu menambal semua masalah yang sudah lampau, digugurin, dilupakan, tidak diingat-ingat lagi. Nah, orang masuk Islam ya jubbu ma qablahu. Nah gitu. Artinya Rasulullah dalam kisah ini disebutin sama ulama bahwa Rasulullah senang banget ketika seorang dapetin hidayah. Siapapun itu dari umat Rasulullah, baik yang dia umat Rasulullah ada dua ibu ya. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat ijabah itu siapa? Umat Rasulullah yang itu umat yang sekarang ada dari masa kenabian Rasulullah sampai sekarang hingga akhir zaman, yang sudah menerima ajakan iman dari Rasulullah SAW, sudah menyatakan 2 kalimat syahadah. Mau sholat, puasa, berarti dia disebut umat ijabah. Umat anutos ngajawab panggilan ajakanna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut umat ijabah. Kayak kita nih, umat ijabah. Ada lagi umat itu ada 2. Ada disebut umat dakwah. Siapa umat dakwah? Umat yang belum menerima ajakan iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajakan untuk beriman sama Allah. Mengesahkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan cuma hanya Allah, nggak ada yang lain. Menyatakan, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, sehingga berarti orang siapapun itu yang sekarang nih ya, dari zaman Rasulullah usia 40 tahun diangkat jadi nabi hingga sekarang sampai akhir zaman, siapapun itu adalah umat Allah. Hanya dibeda, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Yang nggak mau ngakuin adanya Tuhan, komunis, umat Rasulullah. Yang beragama apapun disebut umat Rasulullah dalam definisinya para ulama ajaran kita nih. Umatnya Rasulullah. Hanya saja ada yang udah nerima, ada yang belum nerima. Jadi ketika orang ini gimana pun Rasulullah sayang sama umatnya, berarti umat sayang umat sama siapapun. Pengen sama orang kafir untuk dapetin hidayah, senang. Rasulullah senang luar biasa. Kayak contoh Ikrimah bin Abu Jahal bisa menerima Islam, bisa. Kayak ibu-ibu mungkin anak-anaknya kabur udah lama bertahun-tahun, udah rindu luar biasa. Pulang, kira-kira ibu gimana? Senang banget anak kesayangan gitu ya. Anak kesayangan pergi dari rumah, nggak lama dia datang. Setelah berapa tahun, udah rindu luar biasa. Mungkin sakit, susah tidur, susah makan, tahu-tahu datang anak kita. Ya Allah, senangnya ibu ya. Nah begitulah gambaran bagaimana Rasulullah ketika bergembiranya Rasulullah ketika ada seorang yang mau menerima ajakan Islam. Intinya ini semua tentang bagaimana kasih sayang dan cintanya Rasulullah kepada umat. Nah jadi Rasulullah mendengar bahwa umat terdahulu itu memiliki usia yang panjang, badan yang kuat, tenaga yang kuat, badan yang besar.
sehingga mau ibadah apapun waktunya banyak, tenaganya kuat untuk ngerjain apapun lebih bisa gitu, karena fisiknya juga besar gitu. Maka Rasulullah minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah umatku mendapatkan fadilah apa yang mereka dapatkan. Nomor umat terdahulu ada yang usianya 1000 tahun. Orang raja punya anak banyak 1000 orang, jihad fisabilillah selama 1000 bulan di antaranya tuh ya. Ya Rasulullah, ya Allah, jadikan umatku, jadikan fadilah orang itu kepada umatku. Aku pengen umatku dapat itu juga ya Allah. Kasihlah pada umatku. Hanya dijadikan Lailatul Qadar. Macam-macam tuh kisah. Intinya Rasulullah pengen umatnya dapetin banyak pahala yang banyak. Pengen dapetin rahmat Allah yang banyak. Pengen umatnya dapetin anugerah Allah yang banyak. Sing beunghar urusan akhirat terutama. Pengen senang. Kenapa? Karena sayangnya Rasulullah SAW pada umat. Akhirnya Allah jadikan. Kata ulama, beberapa waktu itu memiliki keistimewaan yang gak didapati pada waktu yang lain. Ada dalam mingguan itu hari Jumat, malam Jumat, pahalanya luar biasa. Beda sama hari-hari biasa, malam-malam biasa. Ada dalam 1 tahun itu bulan Ramadan, termasuk bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, sarang bulan Rajab. Itu bulan-bulan istimewa. Ibarat musim kebaikan, ibarat musim banyak Allah tumpahkan di situ anugerah dan pahala dan kebaikan. Maka seorang hamba yang baik, kata ulama, seorang hamba yang Allah inginkan dengan kebaikan, dia bakal termotivasi semangat untuk isi waktu-waktu istimewa tadi dengan melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Aya nguping fadilah puasa dina waktu-waktu mulia itu langsung dia puasa. Dengar fadilah bahwa amalan ini langsung kerjain. Dengar ini langsung kerjain. Dengar itu langsung kerjain. Wah, zikir ini katanya di waktu ini kerjain. Nah, ketika seorang hamba terinspirasi, semangat, getol, sibuk di waktu-waktu mulia tadi dengan berbagai anjuran-anjuran agama berkaitan dengan amalan-amalan, lalu dia tergerak sampai semangat gitu ya. Itu kata ulama ciri bahwa orang tersebut Allah rencanakan dengan perencanaan yang baik. Allah sayang sama hamba itu. Tapi berarti mafhumnya apa? Dipahaminya apa? Kalau kita datang bulan-bulan mulia, hari-hari mulia, waktu-waktu mulia, tiis wae. Aya bab puasa cenah. Sahur kanjeng dijelasin sama para ulama begini fadilahnya. Kata Rasulullah begini, disebutin Quran begini misalnya amalan-amalan. Tapi dia dingin aja, cuek aja. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan dari riwayat tadi bahwa Allah nggak peduli sama dia. Ada apa? Kok dia nggak tergerak sama sesuatu yang bakal bisa membuat dia bahagia di akhirat? Nggak tergerak. Tiis, fadilah dia, fadilah malah kadang-kadang nggak peduli, malah kadang-kadang cuek, kadang-kadang sama sekali nggak mau dengerin. Nah, hati-hati. Mungkin orang yang kayak gitu ada masalah sama Allah. Bukan dia yang nggak mau untuk mendekat sama Allah, sebenarnya Allah nggak mau dekat sama dia. Wah, bisa gitu, ingat. Karena semuanya kan atas iradah Allah, gitu, atas keinginannya Allah Subhanahu. Sehingga berarti apa masalahnya? Gimana problemnya? Itu berarti dia lagi masalah, lagi ribut sama Allah, lagi nggak harmonis sama Allah. Gimana biar harmonis? Ya minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Ya Allah, punahanya orang teh sumping waktu mulia gedingan terajin, sumping waktu mulia datang waktu-waktu istimewa fadilah banyak, tapi kok nggak semangat? Jangan-jangan Allah marah sama dia. Allah nggak mau lidahnya menyebut nama Allah. Allah mau tuh badan keningnya sujud mengakui kebesaran Allah. Allah nggak mau lisannya mengucapkan kalimat-kalimat mulia menyebut nama Allah. Wah, itu mah musibah besar itu ya. Kalah tuh corona, kalah tuh semuanya tuh ya, nggak ada apa-apanya. Kalah berbagai macam penyakit, kalah semua kemiskinan, musibah. Kalau ketika seorang Allah nggak inginkan kebaikan, Allah nggak mau tuh, nggak izinin lidahnya untuk berzikir pada Allah. Allah nggak izinin badannya untuk taat pada Allah. Kenapa?
ada masalah. Ya, berarti kalau kita lagi malas-malas sama ibadah, malas sama taat, malas dalam kebaikan, buru-buru minta maaf sama Allah, istighfar, ya Allah, diizinkanlah aku ya, izinkan aku lisanku ini untuk menyebutkan kalimat-kalimat mulia, menyebutkan asma-asma-Mu ya Allah. Izinkan badanku ini yang kotor ini biar bisa bersimpuh, beribadah, mengakui kebesaran-Mu ya Allah, gitu ya. Minta maaf, damai. Kita ini nggak damai, makanya kok nggak nyaman, nggak susah banget dibawa ibadah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geningan gitu, kata ulama gitu ibu ya. Allah, biar Allah mau nerima kita taubat, biar Allah mau nerima, biar kita tergerak lagi sama ibadah, sering-sering beristighfar, gitu ya. Ini berapa nih? Ini belum bahas nih, baru pembukaannya. Masih ada sejam setengah lagi ibu, kuat ya? Nggak salah ribu ya duduknya. Padahal dari karpetin bagus nih, kurang sudahnya. Pakai AC mungkin ya, genah ya. Jam 8:06, bentar lagi ya ibu ya. Dimulainya kan jam berapa? Bentar. Nah, terutama pada bulan Muharram ini ada hari yang paling mulianya, hari intinya adalah Yaumu Asyura, hari Asyura. Kira hari Asyura? Insya Allah besok ya. Nah, hari Asyura ini, dalam hari Asyura terdapat sejarah yang begitu banyak. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, guru dari guru-guru kami, guru dari Habib Nagib Syekh Abu Bakar, guru dari Habib Nawfal Al-Kaf almarhum, guru para ulama banyak di Indonesia. Murid beliau ada ribuan. Menyebutkan dalam kitab beliau yang disebut Zikrayat wa Munasabat. Faqala musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita akan berhubungan nih, biar munasabat ya, munasabat apa? Besok hari Asyura kita bahas ini dulu sementara ya. Yaumu Asyura yaumun tarikhiyun majidun lahu hurmatun qadimatun wa fadilatun azimah. Adapun hari Asyura adalah hari yang bersejarah, mulia dan memiliki keagungan sudah dari masa dahulu dan memiliki keistimewaan, keutamaan yang amat besar. Lima waqa'a fihi min ahdasin majidatin wa intisaratin hamidatin wa ayatin bahiratin wa asrarin zahiratin wa mu'jizatin qahiratin. Sebab kenapa kok hari Asyura memiliki penanggalan tahun yang istimewa? Ada kejadian istimewa banyak, bukan satu dua, banyak banget. Di situ bersumber banyak, terjadi banyak sekali kejadian sejarah. Di antaranya di situ terjadi kejadian-kejadian mulia, kemenangan-kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang Allah cintai, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang tampak pada hari tersebut. Begitu juga tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu luas, begitu luar biasa. Di antaranya apa? Faminha annahu taballahu fihi ala Adam alaihissalam. Di antaranya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura 10 Muharram menerima taubatnya Nabi Allah Adam, kakek kita semua alaihissalam. Kakek semua manusia. Ya, nggak ada kakek manusia itu monyet ya. Kakek kita mah Nabi ya. Udah jelas disebutin kakeknya Nabi Adam, cari-cari monyet katanya. Kakek apa? Manusia itu keturunan monyet. Biar aja kamu, saya mah enggak ya. Kita mah kakek kita adalah Nabi, keturunan Nabi Adam gitu. Bani Adam. Ngawur ya. Apa? Jadi pada tanggal 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam karena telah pernah melakukan kesalahan memakan buah yang dilarang Allah makan di surga ya. Nah itu pada hari itu Allah terima hari Asyura. Jadi hari bersejarah. Kenapa? Kakek kita semua Nabi Allah Adam alaihissalam diterima kembali sama Allah pada tanggal 10 Muharram alias hari Asyura. Asyura 10 hari 10 ya. Kama sahha min hadisi Abi Ishaq Anil Aswad bin Yazid, sebagaimana riwayat hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari sahabat Nabi yang bernama Aswad bin Yazid. Sama tabi'in. Beliau bilang apa? Aswad bin Yazid, sa'altu Ubaid bin Umair. Aku pernah bertanya sama Ubaid bin Umair. Kata Nabi, an siyami yaumi Asyura, mengenai bagaimana tuh puasa pada hari Asyura, besok ya. Maka Ubaid bin Umair menjawab, al-Muharram syahrullah. Muharram itu adalah bulannya Allah, al-Afam, yang tuli, bulan Allah yang tuli. Kok disebut bulan Allah tuli? Lalu ya, kita jelasin dulu. Al-Muharram syahrullah al-Asam bihi yaumun tiba bihi ala Adam. Muharram adalah bulan Allah yang tuli, di mana pada bulan tersebut Allah menerima taubatnya, mengampuni, memaafkan kesalahan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, tadi disebutin dalam riwayat tadi Syahrullahil Afam, bahwa bulan Muharram disebut bulan Allah yang tuli. Tuli maksudnya apa? Itu pada bulan tersebut tidak terdengar dentingan pedang, bisingnya tombak dan sebagainya macam karena sebab perang. Artinya pada bulan Muharram, begitu juga bulan-bulan mulia, bulan haram yang lain, itu zaman dulu sudah dianggap kemuliaan, dimuliakan, diagungkan. Sehingga pada 4 bulan ini nggak boleh ada peperangan, nggak boleh ada gharah, nggak boleh ada penyerangan. Pokoknya 4 bulan ini harus sepi, jangan bising, jangan ada perang, jangan ada penyerangan. Itu ditepatuhi mereka. Walaupun dalam kondisi jahiliyah mereka memuliakan bulan haram, begitu diantaranya jangan sampai ada perang dan penyerangan pada bulan Muharram. Bagi mereka itu sangat terlarang karena mereka memuliakan bulan haram. Nah, makanya bulan Muharram disebut Syahrullahil Afam, bulan Allah yang tuli. Tapi setelah Rasulullah setelah Rasulullah diutus, kemuliaan bulan haram tetap dianggap pada Islam. Namun masalah pengharaman perang pada bulan haram itu dihapus. Bila mana memang terpaksa, gak ada memaksa untuk perang, muslim diserang, harus membela diri, maka walaupun di bulan haram diperkenankan untuk berperang. Nah, itu ibunya. Berarti pertama nih, kejadian istimewa pada pada 10 Muharram ini, pada Asyura itu hari di mana diterima taubatnya Nabi Allah Adam. Apalagi yang kedua, wa minha annahu yaumun taballahu fihi ala qaumin kama jaa fil hadisil ladzi rawahu Ali wa akhrajahu Tirmidzi. Di antaranya juga pada hari Asyura adalah hari yang Allah menerima taubat beberapa kaum, sebagaimana datang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilang sama seorang, in kunta shaiman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram fa inna fihi yawman taballahu ala qaumin wa yatubu bihi ala akharin. Kalau kamu mau berpuasa 1 bulan setelah Ramadan, 1 bulan selain bulan Ramadan, fasumil Muharram, maka puasalah bulan Muharram. Ini nunjukin keistimewaan bulan Muharram. Fa inna fihi yauman taballah, karena di dalam bulan Muharram itu ada 1 hari taballahu ala qaumin, Allah memaafkan, menerima taubat, mengampuni dosa orang-orang. Itu hari Asyura tadi. Wa yatubu bihi ala akharin, dan Allah pun menerima taubat pada hari tersebut pada orang-orang lainnya. Siapapun mau taubat pada bulan Muharram, insya Allah dengan kemuliaan, dengan pengampunan Allah akan menerima taubat. Jadi hari di mana Allah menerima taubat orang-orang. Selanjutnya, warawa dan meriwayatkan Abu Musa al-Madini bi isnadihi an Ali. Juga diriwayatkan oleh Abu Musa al-Madini dengan sanadnya yang sampai kepada Sayyidina Ali, qala Yaumu Asyura huwa yaumul ladzi tiba fihi ala qaumi Yunus. Hari Asyura itu adalah hari di mana di situ Allah menerima taubatnya kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus kan
melakukan satu perbuatan yang sehingga Nabi Yunus akhirnya putus asa meninggalkan kaumnya yang akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar ya. Berapa lama tuh ya. Nah, itu kaum Nabi Yunus diterima, mereka bertobat akhirnya menyesal akhirnya Allah berterima tobatnya pada kapan? Pada hari Asyura juga. Ibnu Abbas qala huwal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam. Sahabat Ibnu Abbas juga nyebutin bahwa hari Asyura itu merupakan hari yang diterima taubatnya Nabi Adam. Wa an Wahab, begitu juga dari Wahab bin Munabbih. Ada riwayat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memerintahkan kaummu. Jadi Nabi Musa diperintahkan sama Allah, wahai Musa, perintahkanlah kaummu yatubu ilayya fi awli asyril muharram, agar mereka bertaubat pada awal hari 10 Muharram. Fa idza kana yaumul asyir falyakhruju ilayya hatta aghfir lahum. Maka kalau sudah datang, sudah tiba tanggal 10 Muharram, maka hendaknya kaummu itu keluar semua, bertaubat sampai aku menerima, sampai aku memberikan ampunan sama mereka. Gitu. Nabi Musa, kaumnya diterima taubatnya hari Asyura. Kaumnya Nabi Yunus diterima taubatnya hari Asyura. Nabi Adam diterima taubatnya juga di hari Asyura. Berarti Asyura ada apa istimewa? Momen fadhailihi, dan di antara fadilahnya hari Asyura annahu yaumul ladzi uhbita fihi Adam ilal ardi kama jaa fi badil asar. Di antara keistimewaan hari Asyura, sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam ke bumi. Jadi Nabi Adam melungsurna ke bumi, di surga ke bumi itu pada hari Asyura. Sejarah banget tuh ya. Bumi baru diinjak Nabi Adam pada hari Asyura. Wa min fadhailihi annahu al-yaumul ladzi najjallahu fihi Musa wa man ma'ahu wa aghraqa fir'auna wa man ma'ahu was-sawat safinatun Nuh ala judi. Juga di antara fadilahnya hari Asyura, keistimewaan keutamaannya hari Asyura 10 Muharram adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun, kejahatan Firaun. Dan Allah tenggelamkan Firaun beserta bala tentaranya pada hari Asyura. Terbelah lautan ya. Terbelah lautan setelah dipukulkan tongkatnya Nabi Musa, besar Nabi Musa di antaranya ya. Bisa belah lautan, dibelah lautan. Nabi Musa dikejar-kejar sama Firaun sama bala tentaranya. Itu terjadinya di hari Asyura. Bisa lewat itu, selamat itu hari Asyura. Hanya terhenti pengejaran tersebut. Dan Firaun ini ditenggelamkan sama Allah bersama bala tentaranya pada hari Asyura. Diselamatkan Nabi Musa, dihancurkan orang-orang yang zalim sama Nabi Musa. Begitu juga hari Asyura adalah hari di mana perahu bahteranya Nabi Nuh baru bisa tenang di atas samudra yang luas setelah banjir yang menutupi seluruh bumi, banjir terbesar sepanjang masa yang ngabisin semua umat manusia saat itu yang ada, yang nggak ikut perahunya Nabi Musa. Semua makhluk habis semua ya. Itu perahunya Nabi Musa, karena itu ombak besar banget, kalah ya. Kalau disebut kayak tsunami mah nggak ada apa-apanya. Tsunami mah cuma seberapa tempat doang ya, beberapa negara, beberapa tempat. Tapi banjir yang terjadi pada Nabi Musa itu luar biasa besar ibu ya. Gimana enggak ya ibu ya? Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Tapi dapetin orang yang mau beriman sama beliau cuma berapa orang. Pertama, generasi pertama diajak beriman sama Allah, jangan sekutukan Allah pada yang lain, mereka tetap gak mau menerima sampai matinya. Generasi kedua, anaknya diajak lagi sama Nabi Nuh, sampai matinya belum menerima. Generasi ketiga, cucunya diajak sama Nabi Nuh untuk beriman sama Allah, tetap gak menerima sampai
kakek, anak, cucu, kecicit itu terus. Ya, 950 tahun berdakwah dengan sabarnya Nabi Allah Nuh. Ya, berdakwah sama mereka, namun dapatin ya, dari kakek, nenek, anak, cucu, cicit ya, masih aja tidak beriman. Cuman beriman berapa orang? Dalam mereka cuma 40 orang, dalam mereka cuma 60 orang, dan sampai 80 orang. Kira-kira ibu mundakwah ya, ngajak-ngajak Jambi ya, untuk beriman sama Allah. Setahun dapat 1 orang, sabar gak? Kesalahannya ibunya ngajak-ngajak batur ini mati deh, ini halal ya, diajak beriman aja nggak mau deh, ibadah susah. Masya Allah. Ini Nabi Allah Nuh sampai 950 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabi Nuh ini dengan perumpamaan kesabaran. Memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi yang paling sabar di antaranya Nabi Allah Nuh. Gimana enggak 950 tahun berdakwah hanya mendapatkan umat itu, tapi dapat. Setelah 950 tahun berdakwah ngajak orang untuk beriman sama Allah, untuk patuh beribadah sama Allah, ternyata begitu-gitu aja. Akhirnya Nabi Nuh geram, marah, baru marah. Marahnya kenapa? Bukan karena marah beliau gak dihargai, tapi marah karena Allah tidak dihargai. Wirohnya keluar. Ya Allah, innaka, dalam surat Nuh disebutin ya, innaka sesungguhnya kalau kau biarkan mereka, intazarhum, kalau kau biarkan mereka hidup terus, yulidu fajiran kafara, niscaya mereka akan tetap melahirkan orang-orang yang fajir, orang-orang brengsek, kafar, yang kafir. Sudah minta Nabi Nuh agar dimusnahkan semuanya. Jadi Nabi Allah Nuh ngambek karena Allah, tapi ya ngambek karena mereka nggak mau beriman sama, bukan karena nggak dihargain, bukan karena urusan pribadi, tapi karena Allah tidak dihargai. Hanya Nabi Nuh minta diturunin itu tadi azab sama mereka. Hanya turunlah ya tadi. Itu luar biasa ibu ya. Kalau kira-kira tsunami aja tuh gelombangnya bisa lama, endernya bisa lama ibu. Apalagi kalau banjir yang kira-kira menutupi segenap lapisan bumi ini. Wah, gede banget. Pasti ombaknya begitu besar, berhari-hari itu lama. Ada beberapa riwayat. Yang jelas tuh ombaknya baru bisa tenang pada hari Asyura. Hari Asyura baru tenang. Baru perahu bahteranya Nabi Nuh baru bisa tenang. Gitu-nya. Itu hari Asyura. Banyak banget hari Asyura. Tapi masih banyak nih ya. Tentang hari Asyura disebutkan juga bahwa hari Asyura itu hari Yaumuz Zinah, hari dandan ibu. Dimana pada hari Asyura itu adalah hari kejadian Nabi Musa dan anak Fir'aun ya. Sehingga menjadikan orang-orang dari umat Nabi Musa, orang-orang Yahudi, hari tersebut hari senang. Kenapa senang? Nabi Musa diselamatkan. Kaum Nabi Musa diselamatkan. Pada hari itu mereka senang. Senangnya apa? Dengan bersolek mereka, mengingat-ingat itu. Nabi Musa juga disebutkan menggunakan katan wa yaktahilu fihi bil ismi. Pada hari Asyura menggunakan bahan bagus. Maksudnya berdandan nih. Pakai bahan-bahan bagus. Ibarat kalau lagi lebaran gimana sih kita ya? Pakai baju-baju yang bagus. Namanya juga perayaan. Kalau perayaan pakaian bagus, makanan enak, ya enggak? Senyum-senyum, ya, berbagi segala macam. Kenapa? Kusabab orang bunga. Karena kita senang, ya. Karena senang dirayakan. Namanya perayaan ya semuanya serba istimewa. Pakaiannya yang bagus, sunnah. Ya, lagi hari Idul Fitri itu hari pakaian bagus. Jangan pakai pakaian udah lecek, ya. Udah bau, ya, udah kotor, dipakai di hari Idul Fitri, Idul Adha, ya. Kenapa? Karena itu hari perayaan. Kalau kita pakai pakaian yang lucu, terus segala macam, berarti bukan hari perayaan, itu mah hari berkabung namanya ya. Hari apa? Hari datang musibah namanya. Jadi kita bergembira pada hari-hari tertentu. Di antaranya tadi Nabi Musa
Pada hari Asyura, kalau datang hari Asyura, beliau pakai pakaian dari bahan katan, linan, kalau istilahnya linan, bahan yang halus, lembut gitu ya. Wayak tahilu fi bil ismi. Dan Nabi Musa itu pakai celak, namun celak sifat mata, itu pakai sifat mata. Jadi dari kapan Nabi Musa udah begitu pada hari Asyura? Kenapa? Ingat-ingat tadi syukur sama bunga gitu ya. Namanya orang lagi bunga ibu ya, mungkin hari ibu emut dulu yang mungkin udah nggak ada suaminya ya, hari atau masih ada suaminya, apa ingat-ingat hari pernikahan ya, kira-kira ngapain? Apa milad atau segala macam hari kelahiran? Kan perayaan ya, ada perayaan. Nah begitu juga Nabi Musa ada perayaan, ingat-ingat ya Allah, syukur bunga senang akhirnya diselamatin dari Fir'aun, bertahun-tahun mendapatkan kezaliman Fir'aun, bertahun-tahun ditekan sama Fir'aun, bertahun-tahun kezaliman Fir'aun berjalan, pada hari itu ditumpas semua. Oh senang ya. Mengingat hari itu, hari bersejarah. Sehingga Nabi Musa pakai bahan linan, menggunakan sifat mata, menggunakan celak, dengan menggunakan bahan ismit. Ismit, batunya batu ismit. Itu yang sunnah itu ya. Celak mata teh bahannya seueur. Tapi no sunnah yang paling bagus, yang bagus sama mata, sehat buat mata, menumbuhkan bulu mata adalah bahan dari batu ismit. Jadi kalau ibu mau beli celak mata, cari yang bahannya ismit. No? Ismitnya. Kalau tulisan Arabnya hamzah, alif, sa, mim, dal, ismit. Itu Rasulullah suka kalau pakai sifat mata dengan bahan ismit. Itu yang paling utama. Di mana orang Yahudi dari penduduk Madinah, orang juga suku Khaybar, di masa Rasulullah SAW mereka menjadikan hari Asyura itu hari raya. Dan juga orang di masa jahiliyah itu mengikuti orang Yahudi, di mana mereka melakukan hal tersebut juga di hari Asyura. Ya, senang-senang bunga kayak hari raya. Kalau orang mah 17 Agustus seperti itu. Jadi senang ya, ada lomba-lomba bunga katanya. Nah, mereka juga nutupin Ka'bah. Orang-orang Ka'bah itu di masa jahiliyah nutupin Ka'bah pada hari Asyura, didandan Ka'bah. Nah, gitu. Orang Khaybar ya, juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi Imam Muslim disebutkan bahwa penduduk Khaybar, orang Madinah, Yahudi Madinah, mereka berpuasa pada hari Asyura, jadikan hari tersebut hari raya, dan menggunakan pada kaum wanitanya, istri-istri mereka, anak perempuan mereka, perhiasannya dipakai, anggo, cincin emasnya, anggo apa namanya ya, pokoknya perhiasannya suruh pakai, ya dipakein. Dan dipakai simbol-simbol mereka. Oleh karena itu para nabi memuliakan hari Asyura hari ini, dan mereka membedakan hari Asyura dibandingkan hari-hari lain. Jadi dianggap beda, hari istimewa, di mana pengikut mereka melakukan itu juga. Nabi Musa melakukan itu, umatnya ngikutin itu. Para nabi melakukan itu, umatnya pada ngikutin. Kenapa? Karena ta'zim wa takdiran liman sabaqahum wa tazkiran wa tanbihan liman hadarahum wa li anfusihim. Karena mereka memuliakan, mengagungkan, menghargai orang-orang terdahulu, ingat-ingat sebagai wanti-wanti bagi orang yang datang setelah mereka. Wa syukran lillahi ta'ala, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas kebaikan Allah, dan mereka merayakan hari tersebut dengan menampakkan kemuliaan, keagungan, keutamaan, kenikmatan pada hamba-hamba Allah, dan bertaubat dengan cara berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah yakin begitu. Ketika Rasulullah dapatin begitu di Madinah, datang Madinah, yaitu orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, Rasulullah bilang sama mereka, "Mahadzal yaumul ladzi tasumun." Ada apa? Kok kalian berpuasa pada hari Asyura? Rasulullah nanya sama orang Yahudi. Maka orang Yahudi jawab, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang agung. Anjallahu bihi Musa wa qaumah. Di mana Allah menyelamatkan pada hari ini Musa dan kaumnya. Wa aghlaqa Fir'aun wa qaumahu fasamahu Musa syukran
dan Allah tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya, maka Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut. Kenapa? Karena bersyukur. Fanahnu nasum, maka kami pun ikut berpuasa pada hari tersebut sebagaimana Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut. Maka dengar jawaban orang Yahudi Haibar tadi, Rasulullah SAW menyebutkan fanahnu ahaku wa aula bi Musa minkum, maka kami ini lebih berhak, kami lebih utama untuk mensyukuri kejadian pada Musa dibandingkan kalian, karena kalian agamanya sudah dirubah. Musa adalah nabi kita juga, Nabi Allah Musa adalah nabi kita juga, nabi kita mau mengimani semuanya. La nufarriqu baina ahadim minhum, kita nggak beda-bedakan dalam keimanan, semuanya adalah nabi, dari Nabi Adam sampai nabi terakhir yang mendapatkan risalah, mendapatkan syariat adalah Nabi Isa. Semuanya kita imanin. La nufarriqu baina ahadim minhum, kita nggak beda-bedakan dalam urusan apa? Dalam urusan beriman. Artinya semuanya kita imanin. Kalau beda-beda darajat, pasti darajatnya beda itu dia. Pasti ada yang lebih mulia. La nufarriqu baina ahadim minhum, yaitu fil iman. Maka dengar gitu Nabi Muhammad bilang, kami lebih berhak untuk memperingati Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah saat itu berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa, gitu ya. Nah, itu kejadiannya kapan? Rasulullah ketika di mana tahun terakhir Rasulullah mendapatkan bulan Muharram. Di bulan Muharram itu tahun terakhir Rasulullah ada di dunia ini, ya. Jadi Rasul baru puasa tuh hari Asyura sekali-kalinya seumur hidup. Bilang kalau menyatakan sama para sahabat, tahun depan kalau mau puasa lagi, puasalah sebelum atau setelahnya, atau ya sebelum dan setelahnya. Jadi 3 hari, 9 Muharram, 10 Muharram sama 11 Muharram. Kalau nggak bisa ya 9 Muharram sama 10 Muharram. Kalau nggak bisa 10 sama 11. Kenapa? Agar beda sama kebiasaan orang Yahudi. Tapi Rasulullah belum dapetin tahun yang akan datang. Rasulullah sudah wafat pada Rabiul Awal, belum ketemu Muharram lagi, ibu. Kira-kira Muharram, habis Muharram apa? Safar, habis Safar ya itu. Rasulullah nggak dapetin tahun depan, baru berapa bulan setelah itu Rasulullah sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, insya Allah besok kita terus udah mulai gelisah ya ibu ya. Kalau gelisah, ini yang ngomong juga jadi gelisah. Paraur ya, di sini paraur ya. Insya Allah ya. Sedikit tapi banyak juga ya tentang masalah Asyura ini. Ya. Ntar malam-malam juga di pengajian yang laki-laki itu mau dibahas tentang Asyura, sambungan dari ini. Nah bulan besok upayakan kita puasa, kompakin aja sekampung puasa, anak istri semuanya diajakin puasa Nah, kalau bisa besok sama lusa. Kalau sekarang puasa ya aman udah ya. Ya kalau bisa, tapi liatin karena ini puasa sunnah ya, gimana pun sunnah bukan wajib. Nah, kira-kira ada qadha Ramadan, niatin sambil qadha puasa Ramadan. Ternyata 2 niat, hasil 2 pahala puasa. Gitu ya. Jadi jangan lupakan nawaitu shauma qadin qadaan li Ramadan wa sunnah yaum Asyura. Wa sunnah yaum Asyura. Atau pakai bahasa Sunda kita nanaon dan niatna. Yang penting ke hatinya. Sejak abdi puasa besok pagi untuk melaksanakan qadha puasa Ramadan dan sunnah hari Asyura lillahi ta'ala. Terus jantan intinya niatannya akhirnya biasin sok belanja, siapin buat sahurnya besoknya, pasang wekernya. Terus apa, di hari Asyura banyak amalan-amalan yang dianjurin, diantaranya bersedekah, diantaranya apa ya, intinya kalau ada bilang itu nggak ada dasarnya, saudara, itu kan amal baik, dilakukan kapanpun. Yang jelas para ulama melakukan itu ya kita lakukan itu. Kita mah beres itu ya. Allah perintahkan kita untuk ikut ulama.
Allah nyatakan diantaranya dalam ayat suci Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama orang-orang ahli zikir, orang tahu, orang ulama bilang. Dia termasuk dalam koridor kita ngikutin apa yang sudah dijadikan kebiasaan sama ulama. Hari Asyura gimana? Puasa. Ada sedekah macam-macam ya. Ada sedekah upah, ini sedekah intinya mau sedekah apa aja. Kadang-kadang sekarang mah ibu-ibu ya lebih senang sedekah duit ibu ya. Koyong di pasihan kupat atau duit? Dua-duanya. Ya. Apa aja maksudnya sedekahnya ya? Nggak harus apa. Sedekah itu diutamakan yang kira-kira dibutuhin. Ya. Kalau orang butuh uang ya kasih uang. Orang butuh lapar memang butuh kupat, kasih kupat. Ya, gitu apa aja ya. Bubur segala macamnya. Kira-kira dibutuhin. Itu yang lebih utama. Gitu juga ada beberapa amalan lain, intinya banyak zikir, banyak sholawat. Ya. Baca ayat kursi 360 kali, banyak tuh. Kalau Sayyidina Ali malam-malamnya baca kulhu 1000 kali, macam-macam amalan. Intinya jadikan hari Asyura hari ibadah, hari taubat, hari banyak istighfar, hari banyak berzikir, baca Quran, banyak kebaikan. Jauhkan daripada pemutusan silaturahim, baik-baik sama muslim. Insyaallah Allah berikan kita taubat, berikan kita ampunan, dan berikan kita berbagai macam kebaikan. Menjadikan awal tahun ini awal tahun kebaikan. Setelah ini nggak ada lagi musibah-musibah. Insyaallah Allah afiakan, Allah sehatkan kita, panjangkan usia kita dalam kebaikan.